Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa hal berkaitan perkembangan, pengendalian dan pencegahan wabah COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan terbaru yang berhasil direkap oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara hari ini, Rabu, tanggal 1 April 2020 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan sebanyak 88 orang, terjadi peningkatan 20,4%. Orang dalam pemantauan sebanyak 2.970 orang. Terjadi peningkatan sebanyak 1,2%. COVID-19 positif yang terkonfirmasi dari hasil laboratorium sebanyak 30 orang. Jadi terjadi peningkatan sebesar 13,2%. Saudara-saudari warga Sumatera Utara yang saya hormati, penderita PDP dan ODP
seringkali mendapatkan stigma negatif di masyarakat. Demikian juga dengan tenaga kesehatan yang merawat pasien ini. Mereka dianggap sebagai orang yang berbahaya dan membawa virus corona, sehingga mereka dikucilkan, dijauhi, bahkan sampai putus komunikasi. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan perlakuan terhadap orang-orang yang terpapar atau berisiko terpapar COVID-19 sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 revisi keempat. Pasien dalam pengawasan atau PDP harus melaksanakan perawatan isolasi di rumah sakit. Sedangkan orang dalam pemantauan atau ODP akan didata identitasnya, mendapatkan obat-obatan, dan menjalani isolasi mandiri di rumah. Demikian pula dengan orang tanpa gejala atau OTG, tetapi dia berisiko terhadap kontak COVID-19, ia akan didata identitasnya dan menjalani isolasi di rumah selama 14 hari. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan penularan COVID-19 bila masing-masing dari kita dapat melaksanakan upaya pencegahan yang telah disampaikan. Bagi warga masyarakat Sumatera Utara yang mempunyai keluhan demam tinggi, batuk, sakit tenggorok, sesak, dan ada riwayat kontak dengan penderita COVID, atau pernah bepergian ke luar negeri atau ke daerah lain yang merupakan transmisi lokal di Indonesia, agar segera memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan terdekat dan tetap menerapkan upaya-upaya pencegahan COVID-19. COVID-19 sudah diketahui sifat-sifat virusnya, sudah diketahui cara penularannya, dan kita juga sudah tahu bagaimana cara pencegahannya. Sehingga COVID-19 ini tidak akan menular ke tubuh kita bila kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Untuk itu, marilah menjaga diri kita dan keluarga kita, serta lingkungan kita, dari penularan penyakit ini. Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan, antara lain melaksanakan social distancing dengan tidak mendatangi keramaian, melakukan physical distancing dengan menjaga jarak sesama kita kurang lebih 2 meter, kemudian membiasakan diri kita untuk melaksanakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer setiap kita melaksanakan aktivitas. Sehingga virus-virus yang kita cuci dengan air yang mengalir, dia akan mati. Perlakuan terhadap jenazah PDP, kami menghimbau kepada masyarakat Sumatera Utara agar mematuhi aturan dan petunjuk yang telah diberlakukan pada masa tanggap darurat ini. Petugas kesehatan yang menjalankan pemulasaran jenazah harus melaksanakan prosedur standar yang telah ditetapkan. Petugas tersebut harus menggunakan APD yang lengkap. Demikian juga dengan keluarga dan masyarakat. Tidak boleh mendekat terhadap jenazah tersebut. Tetapi apabila ada keluarga yang akan mendekat, maka yang bersangkutan harus menggunakan juga APD yang lengkap. Semua dilakukan semata-mata untuk mencegah penularan dari penderita yang sudah meninggal terhadap keluarga dan orang-orang yang mengunjunginya. COVID-19 tidak saja menjadi wabah yang mengancam Sumatera Utara,
tetapi juga mengancam Indonesia bahkan dunia. Upaya penanggulangan COVID-19 telah dilakukan pemerintah daerah Sumatera Utara melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 semata-mata untuk melindungi masyarakat Sumatera Utara dari wabah ini. Upaya tersebut akan semakin mudah untuk dilaksanakan dan akan semakin mudah diatasi bila seluruh lapisan masyarakat mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Untuk itu, setiap dari kita memiliki tanggung jawab dalam menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari penularan virus ini, sekali lagi dengan cara social distancing, dengan menghindari keramaian atau stay at home, physical distancing, menjaga jarak sesama dalam radius 2 meter, dan membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer untuk membunuh virus. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam memutus penularan virus Corona 2019 ini untuk menjaga warga yang sehat agar tetap sehat. Selanjutnya, kami mendapatkan pertanyaan dari Saudari Azizah yang menanyakan, bagaimana komentar Pemprov mengenai pembatasan sosial berskala besar? Bagaimana penerapannya di Sumut? Apakah sudah ada usulan dari provinsi ke pusat mengenai bagaimana penerapan PSBB di Sumut? Dan apakah tanggapan Pemprov terkait bantuan stimulus yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Sumut? Bagaimana pula teknisnya? Kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan bantuan stimulus jaring pengaman sosial yang diberikan pemerintah serta teknis pelaksanaannya, semuanya itu masih dalam pembahasan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berikutnya kami mendapatkan pertanyaan dari Dr. Franz Hutapia, spesialis saraf. Bagaimana tanggapan Dinkes terhadap kantor, bank yang masih saja mempekerjakan pekerjanya yang lumayan banyak, apalagi nasabahnya juga banyak? Dan mengapa masih banyak orang-orang berkumpul di warung kopi, main futsal, di seputaran kantor Lurah Sei Putih Barat? Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan himbauan dan kebijakan kepada masyarakat, sekolah, perkantoran, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan COVID-19. Hal ini dapat dilihat di wilayah khususnya Kota Medan. Kita bisa melihat sekolah-sekolah yang diliburkan, pusat perbelanjaan yang tutup untuk sementara waktu, tempat hiburan dan rumah makan yang sebagian tutup sementara waktu. Namun demikian, ada beberapa pelaku usaha yang masih berjalan, maka kami menghimbau untuk tetap melaksanakan upaya-upaya pencegahan di bidang usahanya dengan cara memeriksakan suhu pekerja maupun nasabah yang akan datang ke dalam kantor atau bank dengan menggunakan thermal scanner. Bagi yang memiliki suhu yang tinggi, agar dianjurkan untuk tidak melaksanakan transaksi. Kemudian melakukan langkah-langkah cuci tangan saat memasuki ruang. Kemudian bagi pegawai atau pekerja yang bekerja di dalamnya, dapat dibuat shift bergantian sehingga mengurangi populasi di dalam ruangan. Selanjutnya bisa membatasi nasabah dalam satu ruangan dengan nomor urut dan upaya-upaya pencegahan lainnya dengan memberikan baliho-baliho, brosur,
spanduk yang isinya adalah sosialisasi bagaimana mencegah penularan COVID-19. Pertanyaan yang kedua, mengapa masih banyak orang-orang berkumpul di warung kopi dan main futsal? Hal ini menunjukkan sebagian dari masyarakat kita masih belum memahami maupun mengetahui bagaimana bahayanya virus ini bila menular ke lingkungan tempat tinggal kita. Untuk itu marilah kita semua termasuk aparat keamanan agar supaya dapat membantu pemerintah daerah dalam menghimbau masyarakat di wilayahnya agar dapat melaksanakan social distancing dan tidak membuat perkumpulan atau keramaian. Baik, apakah ada pertanyaan? Halo Pak, selamat sore. Selamat sore. Yugo Pak dari IDN Time Sumatera Utara. Mau tanya, ada beberapa pertanyaan ini Pak. Yang pertama mungkin update soal alat pelindung diri kita untuk di Sumatera Utara seperti apa ya Pak? Sudah apa ya jumlahnya dan seperti apa distribusinya ke daerah-daerah. Yang kedua mungkin soal pembatasan mudik ke warga dari luar daerah Sumatera Utara menuju ke Sumatera Utara. Kan ini sudah mau bulan Ramadan dan Lebaran. Yang ketiga mungkin Pak soal ini Pak, data orang-orang yang meninggal dunia karena berstatus PDP dan positif, sepertinya dari kemarin juga ini sudah tidak dipaparkan lagi ya Pak. Kemudian selain data yang meninggal dunia, data orang yang sembuh sudah seperti apa perkembangannya? Nah sebenarnya apa sih kendalanya sehingga tidak disampaikan? Kemudian yang keempat pertanyaannya, proyeksi kasus COVID-19 di Sumatera Utara seperti apa melihat kondisinya saat ini? Masih banyak keramaian, masih ada perkantoran yang beroperasi dan lainnya. Kemudian yang kelima, ada kendala nggak petugas saat melakukan tracing ODP di daerah? Mungkin itu aja Pak, ada 5 pertanyaan Pak, mungkin bisa dijawab satu persatu dengan jelas Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kesiapan APD di Sumatera Utara? Jadi pemerintah daerah Sumatera Utara jauh-jauh hari sudah melakukan pemesanan APD ke Solo sebanyak kurang lebih 10.000 dan sudah sampai 1 minggu yang lalu diterima oleh BPBD sebanyak 2.000. Sisanya masih dalam proses untuk pengiriman. Di samping itu, pemerintah daerah juga menerima bantuan-bantuan APD dari pihak ketiga. Kemudian untuk kebijakan mengenai mudik, apalagi berkaitan dengan dekatnya dengan bulan Ramadan, saat ini pemerintah daerah masih dalam pembahasan untuk kebijakan mengenai mudik. Namun demikian, kami sangat menghimbau kepada warga masyarakat Sumatera Utara agar kegiatan mudik tersebut menjadi bila kita dalam kondisi yang tidak sehat atau kita sebagai OTG orang tanpa gejala tetapi kita membawa virus, maka kita akan menjadi carrier di wilayah tempat tinggal kita atau kampung halaman kita yang akan membahayakan keluarga kita, kakek, nenek, bapak, bahkan lingkungan kita dan masyarakat desa kita. Kemudian data-data pasien yang meninggal sejauh ini yang kita rekap adalah data pasien COVID positif yang terkonfirmasi sebanyak 3 orang sampai hari ini. Kemudian proyeksi kasus di Sumatera Utara, kalau kita lihat dari hari ke hari, ada peningkatan walaupun untuk kasus PDP tidak melonjak secara tajam. Untuk kasus ODP,
itu berdasarkan pelaporan dari rumah sakit seluruh wilayah Sumatera Utara yang melaporkan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Sumatera Utara. Kendala-kendala tracing dalam ODP itu bagaimana? Yang menjadi permasalahan kita adalah belum semua warga dari Sumatera Utara yang mengetahui atau memahami bagaimana berjalannya penyakit ini. Karena keluhan-keluhan dari penderita COVID-19 tidak jauh berbeda dengan influenza yang biasa kita terima sehari-hari sebelumnya, sehingga sebagian warga kita menganggap itu adalah flu yang biasa. Padahal pada kondisi saat ini, risiko terjadinya flu tadi bisa disebabkan oleh penularan dari COVID-19. Untuk itulah, marilah teman-teman wartawan beserta awak media membantu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara agar dapat mensosialisasikan bagaimana virus corona itu dan bagaimana pencegahannya, sehingga masyarakat yang di pelosok-pelosok daerah Sumatera Utara dapat memahaminya. Demikian. Baiklah, tidak ada lagi pertanyaan. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan nasional kita ini, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Kita putus rantai penularan dengan melakukan upaya-upaya pencegahan. Sumatera Utara melawan virus corona, bersama kita bisa. Horas!